Gimana Bu? Sudah sebaik itu? Sampai dia siapkan segala sesuatunya, kaos kakinya dia lepaskan, servis full. Tapi suaminya bilang, saya mau akad nikah. Apa reaksi kalau ibu? Wah, dibanting semua ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hudzainah As-Sadafi, Rasulullah bersabda, khairun nisaikumul wadudul waludul muwatiyatul muwasiyah idza taqainallah. Sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang sangat sayang kepada suami, yang memiliki banyak anak, tidak kasar, membantu suami dalam kebaikan ketika mereka bertakwa kepada Allah. Ini pembahasan hadis ini kita turunkan di pembahasan berikutnya. Wanita terbaik adalah al-wadud, penuh cinta kasih. Allah Ta'ala berfirman, faja'alnahunna abqaran uruban atraba, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ini lagi kisah tentang bidadari. Jadi bidadari-bidadari itu disifati dengan abkara, gadis-gadis perawan. Kenapa gadis perawan? Karena gadis itu lebih penuh cinta kasih. Secara dasar, namanya orang belum memulai, belum pengalaman, maka dalam mindset pikirannya adalah 100% visi kebaikan. Namanya belum pernah ya. Kalau sudah pernah, banyak problem. Tapi yang jelas, bidadari disifati sebagai abkara karena ba'uruban atroba, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Karena penuh cinta kasih. Gimana sih perempuan wanita yang penuh cinta kasih? Nanti kita sebutkan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Wa nisa'ukum min ahlil jannah, ada wanita kalian yang menjadi penghuni surga. Mereka adalah al-wadudul waludul aul. Mereka yang penuh cinta kasih, banyak anak, banyak kembali setia kepada suaminya. Ya allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Yang apabila suaminya marah, maka wanita itu mendatangi suaminya, lalu kemudian meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Summa yaqul atau huwa taqul, lalu dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak dapat tidur nyenyak hingga engkau ridho. Nah, ini yang kemarin kita ceritakan. Nih, ciri wanita yang penuh cinta kasih. Menyambut suami dengan senyuman. Melepasnya dengan berat, lagi memendam kerinduan. Jadi istri yang penuh cinta kasih itu kalau suami pergi dari rumah, dia lepaskan dengan berat lagi memandang rindu. Duh, suamiku, kok waktu cepat bergulir. Belum lama kita bersama, kok kamu sudah pergi meninggalkanku begitu saja. Jangan lama-lama di luar. Saya di sini menunggumu, sangat merindukan kehadiranmu. Nah, ini wanita cinta kasih. Praktekin, Bu. My darling, my sweetheart, please.
Sampaikan cinta ini kepada suami, Bu. Suamiku jangan lama-lama ya pergi dari rumah. Saya di sini merindumu. Nah, ini kalau suami pergi keluar dari rumah mencari nafkah, istrinya bilang begini, ini di jalan pun ingatnya istri terus. Ini jurus. Jurus memikat suami. Praktekin, Bu, coba. Insya Allah akan ada banyak perubahan. Paling suaminya bilang, ibu kesambet apa? Karena belum biasa. Biasakan. Kalau suami datang dari bepergian, disambut dengan senyuman. Dari jauh suaminya memakir kendaraan, Masya Allah, dilihatnya, ditatapnya, sampai tak berkedip. Iya begitu, suami itu akan kerasa yang kayak gitu. Ya Allah, istriku menungguku, Masya Allah. Insya Allah, ya, itu akan menjadikan cinta kasih. Jadi kalau kita pengen romantis, istri pengen romantis, itu dimulai dari istrinya dulu. Suami itu mengikuti. Kok ragu ya? Insya Allah. Insya Allah. Masalahnya belum praktek. Ya. Melayaninya dengan sebaik pelayanan. Penuh cinta kasih itu adalah melayaninya dengan sebaik pelayanan. Dilayani suami itu. Ketika dia datang, disambut dengan senyuman, diambil tasnya, dituntun tangannya, suamiku yuk masuk. Sampai kemudian masuk rumah, suaminya suruh duduk di sofa. Suamiku, kau duduklah di sini. Gak usah kemana-mana, kamu pasti capek dan lelah. Saya sudah siapkan minuman kesukaan. Bawa, masuk, tasnya dibawa, diletakkan, pula keluar bawa minuman kesukaan suaminya. Suamiku, minumlah selagi hangat. Enak kok, nggak usah susah. Ini nggak panas. Langsung minum saja. Sambil kamu minum, izinkan saya lepas kaos kakimu. Ini kalau nggak selesai nggak apa-apa ya. Lanjut ini. Dulu ada pasangan di Saudi Arabia. Jadi gini, dia tinggalnya di Riyadh, cuma kerjanya di kota Madinah. Kebalik sebetulnya, harusnya tinggal di Madinah, kerja di Riyadh, tapi ini memang kenyataannya begitu. Jadi suaminya ini karena perjalanan cukup jauh, bolak-balik tiap hari susah. Seperti kita ya sekarang inilah sama. Banyak orang tinggal di kota bumi, tinggal di mana, tapi kerjanya di Bandar Lampung, Jumat pulang. Kayak gitulah mirip. Jadi suaminya ini kerja dari, kalau di Saudi itu liburnya Jumat. Jadi kalau Saudi itu liburnya Jumat, jadi Kamis itu pulang. Sampai Jumat, Sabtu baru berangkat lagi. Jadi si suami ini kerja di Madinah dan pulang setiap hari Kamis pulang. Jadi si istri ini luar biasa penuh cinta kasih. Dilayani suaminya luar biasa. Persis seperti yang saya sebutkan di atas.
Pokoknya semua kebutuhan suaminya dia siapkan. Berangkat, dia melepas dengan berat dan kerinduan. Pulang-pulang setiap Kamis dia sambut dengan senyuman. Dia bawa tasnya, dia semuanya. Sampai kaos kakinya dia lepaskan. Dan dia sudah siapkan air hangat untuk mandi suaminya semuanya. Suaminya bilang, istriku, tolong siapkan ya, saya mau pergi. Siapkan baju dan juga perlengkapan buat saya untuk pergi paling tidak 2 hari. Siap suamiku. Maka suaminya mandi, pakaiannya sudah siap. Begitu sudah siap, suaminya dipakaikan pakaiannya rapi banget. Kok ini Masya Allah suaminya pakai baju baru, luar biasa. Suaminya pada saat itu nampak gantengnya luar biasa. Maka istrinya menanyakan, suamiku engkau mau kemana? Kok rapi banget? Gak biasanya. Kata suaminya, oh ya maaf istri saya mau akad nikah. Saya mau pergi karena nanti malam Jumat itu adalah ada resepsi akad dan walimah. Karena kalau walimah orang Arab itu sampai tengah malam. Malam sampai tengah malam. Selesai itu jam 2, jam 3 selesai. Gimana Bu? Sudah sebaik itu? Sampai dia siapkan segala sesuatunya, kaos kakinya dia lepaskan, servis full. Tapi suaminya bilang, saya mau akad nikah. Apa reaksi kalau ibu? Wah, dibanting semua ya. Jadi dibanting semua. Tapi istri ini tidak. Istri ini tidak. Dia diam. Dia tetap sediakan. Pakaiannya dia tetap pakaikan. Kebutuhan selama 2 hari 3 hari disediakan. Tapi ini sambil nangis jelas. Sambil nangis ya. Tapi dia tetap, suamiku hati-hati ya di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Saya doakan semoga Allah memberikan kebaikan bagimu dunia akhirat. Ini ngomongnya sambil perih jelas. Cuma dia wanita yang luar biasa. Maka di jalan suaminya pergi menuju akad nikah, yang terngiang tuh istrinya ini. Flashback di jalan itu. Flashback, dia ingat betapa istrinya yang pertama. Orang sudah luar biasa pelayanannya. Dia mau nikah saja. Istrinya tetap tidak mengurangi pelayanan. Dia tetap full untuk melayani suaminya. Walaupun bercucur air mata. Jadi sampai di resepsi pernikahan, di akad nikah. Nggak konsen suaminya ini. Nggak konsen mau akad nikah dengan istri yang kedua. Yang diingat istri pertama terus. Sampai akad nikah pun dia nggak sadar. Pokoknya yang teringat istri pertama terus. Hingga kemudian selesai akad nikah di malam pertama. Nangis suami ini. Yang diingat bukan wanita yang baru saja dinikahi. Yang diingat adalah istrinya pertama. Maka dia izin kepada istri yang kedua. Saya belum menjamahmu. Saya belum menyentuhmu. Maka izinkan saya untuk menceraikanmu. Kamu bebas. Dan statusnya masih gadis. Gitu. Kalau di Indonesia nggak biasa kayak gitu. Kalau di Arab biasa. Ya sudah nikah. Sudah akad. Yang penting kalau di sana, yang penting mahar tidak kembali. Yang penting itu. Jadi kalau di Arab itu biasa yang kayak gitu. Maka dia kemudian malam itu juga, malam pertama itu juga
dia kebut mobilnya untuk kembali ke istri pertama. Itulah Bu, kalau isi cinta kasih itu, suami jadi terngiang-ngiang terus. Ini jurus memikat suami sebenarnya. Nah. Setia lagi condong kepada suami. Artinya memang orang yang penuh cinta kasih itu suami. Hati-hati ya Bu. Jangan ceritakan laki-laki lain di depan suami. Baik kekaguman kepada siapapun, termasuk kepada ustadz-ustadz yang ummahat semua kagumi. Nggak usah cerita. Senang sama ustadz di TV, di YouTube. Nggak usah cerita. Biasa aja. Ini penuh cinta kasih. Supaya bumbu cinta kasih ini nggak berkurang. Suami itu cemburuan. Maafkan dan lapang dada. Kalau suami salah, maafkan. Lapang dadalah. Terakhir, membiarkan suami memiliki privasi selama bukan maksiat. Jadi punya suami itu jangan dikerem terus kayak telur. Mateng. Tetap dikasih waktu privasi. Suami kalau lagi penat butuh sendiri. Silakan sendiri. Yang penting bukan maksiat. Yang keempat, belum ya? Masih ketiga, untuk menjadi al-wadud maka harus dimaksimalkan. Cara bicara. Ingat kalimat yang dipilih. Pilihlah kata-kata penuh cinta dan kasih sayang. Ya, kalau ada panggilan sayang, panggilan. Jaga intonasi. Kalau ngomong sama suami, tetap harus dijaga intonasinya, volumenya. Cari nada-nada rendah. Supaya apa? Jangan bikin sakit suaminya. Jangan marah-marah. Jangan membentak. Jangan nyindir. Jangan nyinyir. Ini supaya jadi penuh cinta kasih. Kedua, menjaga bentuk tubuh. Aduh. Ya sesusah-susahnya diusahakan. Penampilan dijaga. Suami suka, lakukanlah. Lakukanlah apa yang suami suka. Ya kita katakan begini. Memang kita kadang-kadang karena merasa bahwa untuk menjaga aurat, wanita jarang olahraga. Padahal sebenarnya olahraga itu penting. Maka kalau nilai romantisme Rasul kepada dengan Ibunda Aisyah sampai kan berkejar-kejaran, lari bareng untuk menjaga bentuk tubuh. Ya, kita katakan ini upaya semaksimal mungkin. Diet kalau memang perlu diet. Ya, dietnya jangan yang sampai menyiksa. Kurangi asupan karbohidrat. Yang ngomong juga susah sebenarnya. Terlihat dari amal kinerja jadi istri tugasnya. Dari amal kinerja jadi istri. Terlihat dari akhlak yang mulia. Itu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kita ini kasih resep. Supaya nampak al-wadud itu caranya. Ya. Nanti akan nyambung di keempat. Pandai menggelorakan hasrat suami. Dari Ad-Dailami dari Anas, hadis ini hasan. Sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri lagi pandai membangkitkan hasrat suami.
yakni keras menjaga kehormatan kemaluannya, pandai membangkitkan hasrat suaminya. Ini nggak bisa disepelekan. Kita kemarin sampaikan mengenai kebutuhan seorang suami, ya, antara mata, mulut, dan bawah perutnya. Artinya adalah bahwa sebenarnya sebagai seorang istri hendaknya dia pandai menggelorakan suaminya. Suaminya berhasrat kepadanya. Maka tadi menjaga bentuk tubuh. Jangan remehkan hal ini karena para pelacur berlomba mengganggu para suami. Oh, sekarang banyak. Makanya jangan menyepelekan. Saya kan sudah laku gitu. Jadi kurang tepat. Justru ketika sudah menjadi seorang istri, dia harus lebih dandan lagi. Ya, menggelorakan hasrat suami. Beri makanan kepada suami, makanan yang bergizi. Jangan biarkan suami-suami yang lemes lunglai. Betul, ini cara supaya mendapatkan kebahagiaan. Kasih daging boleh. Makan. Berikan makanan yang sehat. Jangan mie terus. Ya betul ini. Ini menjadi problem. Jadi problem. Makanya di sini peran istri untuk supaya suami bisa berhasrat kepada dirinya. Caranya berhias untuk suami. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sekiranya ada seorang wanita penghuni surga yang menampakkan dirinya ke bumi, niscaya ia akan menerangi kedua ufuknya serta memenuhinya dengan semerbak aromanya. Kerudungnya benar-benar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya di sini menunjukkan wanita yang terbaik, yang aromanya semerbak, wangi. Nah, disinilah letak gunanya parfum untuk suaminya. Jadi jangan suami pulang ke rumah, istri belum mandi, bau bawang. Nauzubillah. Jangan gitu. Suami saya kan ikhwan, sudah ngaji, dia nggak akan lari kemana-mana. Kata siapa? Kata siapa? Jadi wanita yang membuat hasrat suami yang baunya wangi, kerudungnya benar-benar lebih baik daripada dunia dan seisinya, artinya memang dia berhias, pakai pakaian yang terbaik, pakaian dinas yang terbaik, dinas sama suami. Itu gunanya pakaian. Kalau keluar wanita kita sudah sampaikan, jangan mencolok. Tapi kalau sudah di rumah, mencoloklah untuk suaminya. Ketika Al-Farafisa bin Al-Ahash membawa putrinya Nailah kepada Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau telah menikahinya, maka ayahnya menasihatinya. Ini Nailah, istri Utsman bin Affan. Ayahnya Al-Farafisa mengatakan, "Hai putriku, engkau didahulukan atas para wanita dari kaum wanita Quraisy yang lebih mampu untuk berdandan darimu. Maka peliharalah dariku dua hal, bercelaklah dan mandilah, sehingga aromamu adalah aroma bejana yang terguyur hujan." Tuh, ini nasihat. Berhias, bercelak, pakai celak, pakai ismit. Wanita kecantikannya di situ dilihat. Dari matanya, dari mandinya,
aromanya seperti bejana yang terguyur hujan. Artinya seger. Nah, ya kalau suami datang jam 5 berarti gimana caranya? Jam 5 ibu sudah mandi, sudah wangi.